Ya, saya akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin ke Ibu Huriah El Islami dari BPKH. Saya ingin tadi Anda menanggapi apa yang tadi kita perbincangkan sebelumnya. Jadi, apakah ya jamaah haji yang menarik uangnya itu akan gugur atau tidak dalam antrean keberangkatan, Ibu Huriah? Terima kasih Mbak Nana. Pertama-tama mungkin saya izin menyampaikan bahwa statement yang mengatakan seolah-olah dikatakan Bapak Kepala Badan Pelaksana BPKH kalau membatalkan itu tidak akan bisa pergi haji itu hoax dan sudah dikonfirm oleh Kominfo. Jadi Pak Anggito tidak pernah mengatakan akan gugur? Tidak pernah mengatakan statement yang sudah viral tersebut, tidak pernah. Namun saya juga izin menjelaskan bahwasanya ada prosesnya di mana apabila yang ditarik kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Menak tadi bisa menarik uang pelunasan. Dan itu dari tahun lalu pun sudah dilakukan, kita sudah mendapat data untuk tahun lalu itu sekitar 569 orang. Sehingga Maret sebelum pengumuman sudah ada yang membatalkan dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang. Tidak apa-apa Mbak, bahkan sehingga tanggal akan ditarik pelunasan itu tetap dikelola BPKH tetap akan dapat nilai manfaat. Namun apabila yang dilakukan seorang jamaah itu adalah membatalkan, artinya semua dananya ditarik, ya baik setoran lunas maupun setoran awal dan semua dana nilai manfaat yang sudah dari rekening virtual, otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Oke. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula. Oke, Bang Rocky, Anda melihat ini cuma hanya pengelolaan informasi yang tidak cermat saja yang membuat kebingungan-kebingungan muncul, atau memang hoax-hoax yang beredar yang memang terlalu banyak yang akhirnya membuat bingung publik? Pasti hoax itu akan terumpan di dalam keadaan disinformasi itu. Jadi kekacauan informasi itu lahan sumber hoax. Jadi Anggito ngomong begitu, mungkin satu kalimat, tapi kita mesti pastikan dulu, kan bisa diforensik apa Anggito ngomong begitu, atau seluruhnya yang hoax, atau ada bagian yang memang Anggito ucapkan itu. Kan itu nggak bisa dikelirkan hari ini kan Ibu mesti minta ke Kemeninfo kan. Jadi bagian-bagian itu tuh. Jadi kalau saya bikin analisis, ya tentu nggak mungkin saya terangkan itu, misalnya begini nih, saya coba bikin lebih simpel ini. Saudara Yandri dari PAN itu, tiba-tiba dia minta debat dengan saya tuh. Saya oposisi itu. Lalu orang menganggap Yandri ingin memperlihatkan pada presiden bahwa dia ingin menundukkan oposisi itu. The unspeakable itu yang tiba sebagai alat untuk menganalisis. Ada apa PAN? Mau memberi sinyal bahwa kita membela istana sekarang? Itu hak orang buat bikin analisis. Tapi betulkah dugaan atau analisa itu? Sekali lagi, niat tulus saya itu untuk meluruskan yang hoax-hoax itu biar jamaah bingung gitu loh. Yang melurusin hoax itu adalah Kominfo. Saya ini disumpah oleh Al-Quran untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyebarkan informasi yang benar. Dan saya ketua Komisi 8 loh, yang langsung berhubungan dengan Kementerian Agama dan BPKH Haji yang kita urus. Jadi kalau ada yang tidak benar, wajib bagi saya untuk menyampaikan hal yang benar. Yang saya ketahui gitu loh. Gak ada hubungan sama PAN ingin kemana-kemana, gak ada, itu terlalu jauh juga. Bang Rocky memang terlalu liar menurut saya analisa, memang ya, tapi hak dia lah. Oke, ya kan? Coba kita lihat akibatnya nanti ya. Baik. Oke, semester ini kita lihat akibatnya. Baik, karena yang jelas kemudian berkaitan juga dengan dana, Ibu Huriah. Yang juga menjadi viral di media sosial dan jadi perbincangan publik adalah video ini, video yang kemudian diunggah atau ditayangkan di tweet mantan Menko Maritim Riza Ramli yang menyebut soal Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita lihat dulu cuplikan yang ini. Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN. Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan, atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko.
Ya, yang jelas video itu memang muncul bertepatan dengan momentum menjelang keputusan pemerintah yang tidak jadi memberangkatkan jemaah haji. Dan sudah ada bantahan dari juru bicara wakil presiden yang spesifik menanggapi soal tudingan itu seperti ini. Muncul ya, cuitan viral, bahkan dari Bapak Rizal Ramli ya. Dia mengatakan, hayo ngaku siapa yang tanda tangan dana haji bisa dipakai infrastruktur. Ya, sudah rame pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu sembunyi tangan. Ada pernyataan seperti itu. Saya kira ini perlu kita klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi dan harus dijelaskan bahwa pernyataan itu ya tadi seperti yang tadi kita katakan itu terjadi pada tahun 2017 beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan anggota BPKH pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru ya, yang seolah terkait dengan keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada tahun 2001 sekarang. Ya. Dalam video itu di tahun 2017 ya, bahwa Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI sedang menjelaskan standar normatif ya, prinsip-prinsip syariah. Mengingat di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 ya, tentang pengelolaan keuangan haji, di situ jelas-jelas disebutkan ya bahwa pengelolaan keuangan haji harus ya berasaskan prinsip syariah. Ini penting ya, bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah dan prinsip syariah itu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf itu adalah fatwa ya, fatwa yang terkait dengan sukuk, tidak ada hubungannya dengan tanda tangan untuk investasi infrastruktur ya. Ya, karena kemudian itu tudingan yang juga muncul penggunaan dana haji dipakai untuk bangun infrastruktur. Bagaimana Ibu Ulhuriyah? Anda bisa meyakinkan publik yang memang mungkin saja percaya atau memang termakan begitu pada informasi itu memang dipakai infrastruktur atau jangan-jangan memang ya sudah diinvestasikan ke infrastruktur? Mungkin supaya lebih jelas ya Mbak Nana, terima kasih atas pertanyaannya. Agar menjadi jelas kepada publik, saya mundur sedikit bahwasanya BPKH ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan itu semua ketentuannya sudah jelas. Ada di Undang-Undang 34 tahun 2014 tersebut yang kemudian untuk pelaksanaannya sudah diturunkan di Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2018. Nah, baik di undang-undang ini maupun di peraturan pemerintah itu Mbak Nana, untuk pengelolaan dana haji itu dapat dilakukan dalam bentuk penempatan, nanti saya sampaikan besarannya. Untuk investasi langsung batasannya sehingga 20%, investasi lainnya 10%, investasi emas 5%, dan investasi surat berharga sisanya. Nah, ada kewajiban lebih lanjut di peraturan pemerintah di mana untuk penempatan ini sehingga akhir tahun nanti tepatnya tanggal 12 Desember 2021 itu tidak boleh melebihi 30%. Oke, Nah, tapi apakah berarti ya bisa dan sudah diinvestasikan ke infrastruktur seperti yang tadi kita belum ada Mbak Nana, kami tidak ada investasi langsung dalam bentuk untuk infrastruktur itu belum ada. Karena memang secara besar, garis besar investasi kami memang saat ini masih di posisi surat berharga. Tetapi apakah diperbolehkan sesungguhnya cuma saja belum infrastruktur? Karena tadi kan kita dengar Kiai Haji Ma'ruf Amin waktu itu posisinya sebagai Ketua MUI mengatakan ya bisa saja begitu. Ya, mungkin begini ya Mbak Nana supaya jelas, kita perjelas dari segi ketentuan perundangannya itu memang ada. Boleh dilakukan, dari segi fatwa MUI pun boleh, namun sekarang kan masalah kebijakan ya Mbak Nana, kita selaku BPKH kita menyadari bahwa kita mengelola dana jemaah haji, sehingga prioritas kita memang terkait perhajian Mbak. Kita prioritas kita bukan berarti align dengan pemerintah, tidak. Karena memang sudah ada objektif di UU 34 di mana kita harus fokus ke 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas dana pengelolaan haji, penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi dan rasional biaya penyelenggaraan haji dan nilai manfaat. Jadi infrastruktur seperti yang kemudian banyak beredar dan sebagainya itu Anda pastikan tidak ada. Ya. Nanti saya kasih waktu untuk menanggapi setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa.